menit. Pun nggih. Pina durung teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Niki bahas tentang angin ahmar. Angin ahmar. Pun. Niki kula jelasne. Jenengan semerep namine Haji Mas Said sing mati karena badminton niku kenging angin duduk. Terus Asraf semerep kan kathah to teng tanggi-tanggine jenengan moro-moro tiyang mati mendadak. Kan kathah to niku. Lah, mangkane ngeten. Pada suatu ketika niku Nabi Sulaiman niku sedang duduk-duduk lingguh teng singgasana kursi kerajaan. Lah, dari luar kerajaan ki enek angin gede masuk ning istana. Lah ketika waktu masuk ning istana, akhirnya ditanya karo Nabi Sulaiman, "Siapa kamu?" Terus angin itu menjawab, "Aku adalah angin ahmar. Apabila anak Adam yang saya masukin angin saya, maka dia akan, kalau saya masukkan otaknya, maka akan dia keluar darah dari telinga dan kuping. Kalau sampai saya masuk ke jantungnya, maka dia akan meninggal seketika, yaitu yang dinamakan angin duduk. Kalau saya masuk ke otaknya, maka dia akan seperti step utawa epilepsi. Niku sing diarani ahmar. Apabila saya masuk ke dalam pembuluh darahnya, maka niscaya dia akan lumpuh atau stroke. Niku sing selama niki wong stroke, terus apa angin duduk, terus keduane napa jantung, mari ngoten terus wong sing mati-mati mendadak terus moro-moro lumpuh niku sing diarani ruh ahmar. Makanya ketika waktu kimu makanya Nabi Sulaiman langsung seketika bakar dia. Akhir dibakar, saya tidak akan bisa mati dan saya akan kekal sampai hari kiamat nanti. Dan yang bisa membinasakan saya hanyalah Allah Ta'ala. Akhirnya angin ahmar itu langsung pergi hilang. Lah, ketika waktu kimu lambat laun pada waktu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, ketika waktu zaman Muhammad alaihi wasallam itu mempunyai cucu jenenge Hasan karo Husain. Lah, suatu ketika cucune Kanjeng Nabimu kena angin ahmar, langsung step. Akhir mengeluarkan darah dari kuping dan lah, mari terus Nabi Muhammad bingung. Apa mau kok ngene iki putuku. Lah, ketika waktu kimu bingung, akhirnya malaikat Jibril datang. Itu adalah angin ahmar. Angin ahmar kuwi mau ketika waktu masuk di rongganya manusia, niscaya dia akan lumpuh, dia akan step, dia akan mati mendadak. Kuwi diarani angin duduk. Makanya terus akhirnya Nabi Sulaiman malaikat Jibril mengajarkan Nabi Sulaiman cara mengusir angin ahmar itu dengan cara Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar wadamil aswad wadail akbar. Jadi ini apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari angin merah dan darah hitam atau stroke dan penyakit berat. Kuwi tok nang dungane. Niku diwaos 7 kali. Akhirnya ketika waktu dimaos karo Nabi Muhammad ditiupkan kepada cucunya langsung seketika hilang. Angin ahmar hilang. Makanya Kanjeng Nabi pernah bersabda, barang siapa yang membaca doa ini, meskipun satu umur seumur sekali membaca ini, insya Allah akan dijauhkan dari angin ahmar. Makanya saiki kan kuwatah tiang stroke, kuwatah tiang jantung, kuwatah tiang mati mendadak. Niku krono angin ahmar. Makanya niku dungane niku Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar wadamil aswad wadail akbar. Kodi baca bareng-bareng waktu ngaji. Mulai niki didamel. Niki alhamdulillah kula saking perjalanan religi ndek wingi waktu ziarah makam wali. Niku alhamdulillah karo Mbah Yai disukani donga niki muga-muga saged manfaat lan
barokah. Iku. Terus mangkane napa to? Perjalanan ketika waktu niku wong niku lek wis ketika waktu mati, ketika waktu wong angin duduk, makanya banyak orang kok matine penak gak nyiksa, kok matine penak kok langsung orang anu langsung mati. Ojo kesusu dhisik. Ojo dokter kesusu kae matine penak kecelek kusnul khotimah. Ojo kesusu dhisik. Ojo kesusu dhisik. Itu matinya karena apa? Makanya wong yang mati anek dalan loro, husnul karo suul, Islam karo ora. Makanya dek ini kan kula jelas nih hadis dek wingi. Makanya sapa wonge sing mati dalam keadaan Islam, insyaallah niku bakal selamat. Insyaallah sapa wonge mati dalam keadaan suul iku bakal cilaka. Niki enten kisah zaman sak monten niku Nabi Khidir, Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu sedang berjalan. Lah enek wong pemuda iki pemuda muslim karo pemuda Kristen iki mau engkel-engkelan. Sing jenenge pemuda Kristen ku jenenge As-Sufi. Niku engkel-engkelan tentang Kristen karo Islam. Engkel-engkelan sampai engkel-engkelan hebat, engkel-engkelan banter. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu penasaran nyedek. Enek apa iki? Akhirnya engkel-engkelan mari ngoten baru terus dicedeki karo Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya ditanya, enek apa iki? Islam itu ini menjelaskan si muslim tadi menjelaskan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, like kami sedang mendapatkan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu yang paling sempurna lah. Akhirnya si Kristen ki ngomong tetap ngeyel, like Nabi Isa itu adalah Tuhan. Lah sedangkan Nabi Isa itu adalah nabi dan nabi yang terakhir yang penutupnya nabi adalah Nabi Muhammad. Tapi si Kristen gak percaya. Akhirnya tetap kengkelan. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani juga menjelaskan kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi penutup dan Nabi Isa itu adalah nabi bukan Tuhan. Tapi pandang ngengkel. Akhirnya apa ya? Terus akhirnya Nabi Khidirmu wis ngene wis ora usah dado, ora usah kesuwen wis. Saiki buktine apa kok sampai awak menganggap Nabi Musa itu Tuhan? Akhirnya si Kristen iki ngomong buktinya bisa menghidupkan orang mati. Akhirnya Nabi Khidir ngomong, ya wis, lek tre memang kuwi mau iso nguripne wong mati, saiki aku cuma sebagai pengikuti Nabi Muhammad. Bukan aku seorang nabi, aku cuma seorang pengikut Nabi Muhammad. Kalau saya entar bisa menghidupkan orang mati, kamu siap masuk Islam? Oh iya siap. Terus akhirnya kelan-kelan. Wis saiki golek ana makom sing ape tak bangkit endi? Mlaku. Sing As-Sufi karo wong loro engkel-engkelan mau duduhne makom. Nabi Khidir mulai di Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani nonton ning mburi. Mlaku. Lah, ketika waktu mati anak kuburan luas, wis hampir 500 tahun yang meninggal bisa. Akhirnya karena Nabi Khidir ini makam ini. Wis dijelas nih, iki kula tak buka. Iku aja guyu. Iki mayit iki penggayane nyanyi. Akhirnya dibuka tenan. Cara Nabi Musa mbiyen ketika waktu nguripne apa jeneng nguripne ayat ki mau piye? Kita bicara nih gini. Ya wis tak terone saiki. Nabi Musa bicara nih kok ngene saiki wis. Mayit, tangi yo krana kuasane Gusti Allah, tangi yo krana kekuatane Gusti Allah, tangi yo krana kun fayakune Gusti Allah. Akhire akhir tangi masan tangi kuburan belah mayite jegrek ngadeg karo joget-joget karo akhir si pemuda Nasrani heran, lho kok iso ngono kuwi lho. Akhir sampai bingung, akhirnya takon, kenapa dia menyanyi-nyanyi? Karena semasa hidupnya dia hanya penyanyi. Niku. Makane setiap apapun jenengan lakukan di dunia ini, maka di alam kubur besok akan seperti itu. Makanya kalau di dunia setiap hari zikir kepada Allah, setiap hari eling kepada Allah, niscaya ketika waktu mati besok, ketika waktu sampai di alam kubur tetap zikir. Makanya kudu hati-hati
kabeh niku namung kuasane Gusti Allah. Aja sampai awake dhewe niku lali. Niki ceritane. Nah, niku kula dudone tiyang eksperimen. Niki saya kula ceritane. Mangken jenengan semerki Mbak niki direkam waktu tas yang ninggal. Niki kuburan. Nah. Niki suarane. Nek pengen krungu kae suarane. Nah, iki saya pengen krungu. Ini kubur. Niku dadine Karema. Niki temen iki kula buat dari. Dadine napa? Niki ketika waktu niku kamera di tas tiang mati dipendem neng berapa meter di kuburan. Niki suarane. Jutaan manusia di dalam kubur. Wong sok bengok kabeh. Apa yang sampean lakukan besok ini akan mendapat balasan ketika waktu di alam kubur. Ini suarane. Kak krungu kula neng anu neng ben banter-banterno Kang. Ben suarane niki waktu eksperimen. Pun. Dan ini oh Bre. Kayak ini kok. Kayak iya jadi itu jutaan manusia. Suaranya merintih Ya Allah. Itu akan selamanya sampai menjadi dino kiamat seperti itu. Dan sampai ketika waktu orang mati besok akan yang pertama sampai mesti minta hidup lagi meskipun 1 detik dia akan pengen tobat. Tapi itu udah terlambat. Ini boleh sampai kok ngonten niku suaranya. Baik itu. Makanya mumpung masih hidup, mumpung sampai masih nafas masih kelihatan gunakan yang sebaik-baiknya karena setiap yang sampai lakukan setiap di dunia ini maka akan dimintai pertanggungjawaban terutama satu harta. Kamu belanjakan kemana harta itu tadi. Makanya setiap sampai belanja apapun itu dipikir dulu. Nah, itu dipikir dulu. Kayak gini loh. Suaranya seperti itu. Dan sampean samping kiri, samping kanan, bawah atas cuma bisa menatap tanah. Sampai seperti itu. Itu bener real. Ini ketika waktu orang baru meninggal dan seismograf niku dimasukkan sekitar 1,5 meter. Bunyinya seperti itu. Terus apa yang kamu banggakan ketika waktu sudah seperti itu? Hartamu, ayumu, sugihmu itu bukan jaminan ketika waktu kamu bisa masuk di alam kubur. Kalau sampai belum melakukan, kalau Bapak Isa sudah, dan dia nggak akan pernah kembali sampai hari kiamat besok. Gitu. Makanya sekarang banyak bertobat, banyak berpasrah diri kepada Allah. Itu penting. Ya. Makanya kalau sampai pengen sehat, sering satu zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Maka ketika waktu orang bersyukur tadi, udzukurni afasukurni udzukurkum wasyukuri walatak, bersyukurlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur atas nikmat yang aku berikan. Baik ngoten niku. Niku siksa kubur niku. Ngoten. Niki di dalam kubur, wong tas dikubur entuk isu mau begini di anu niki. Jadi ini asal muasal ini gilaren lah, niki sing mendem kuburan ini. Jadi ini Mrs. apa kanu niku dilebokne tadi kuburan, mari foto disuting niki teng jero kuburan lah. Niki.
dilebokne kuburan. Direkam. Dan ini pengen Mas Tek nih bener apa enggak kalau siksa kubur itu akhirnya ketika waktu seperti ini terus Bako baru melihat suara kayak gitu. Dan itu jutaan manusia. Niku asli real. Jutaan manusia, bermiliar-miliar manusia ketika waktu disiksa di alam kubur itu masih di alam kubur, belum di neraka. Wes, delok baik ini tadi. Makanya sing hati-hati sekarang, ayo kita bersyukur masalah dunia. Kalau kita ibarat kita hidup itu untuk berzikir kepada Allah, dan kita hidup itu ya dunia uktumiman khodamani. Barang siapa yang orang itu mementingkan ilmu dan mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah dan diajarkan kepada sesama manusia, maka akan dimuliakan dunia. Ya, pulau ngomong ngoten niku krana kula pun praktek. Praktek kita apa? Pulau ya ora tau megawe, alhamdulillah karo Gusti Allah pitu. Niku lho. Nggih pun nggih. Sampai niku mawon, sing penting sithik bermanfaat, barokah, rasa kata-kata. Ngoten nggih.